Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini anak-anak? Masih semangat? Semangat, Semangat, Pak. Puasa-puasa sahur semua ini. Kalau sahur Pak kesiangan. Kalau puasa kan jam 7 tadi udah sahur Pak. Sahur. Itu Mas Rezi kok lemes apa enggak sahur? Aduh, dimakan di sini semua Pak. Ini masuk semua ya. Kalau ada yang nggak masuk Ada Pak. yang masuk. Pak Nadia Pak. Mana dia? Nggak tahu, Pak. Tanpa keterangan. Waktu minggu kemarin udah nggak masuk ini. Iya, Pak. Ya, Pak. Dari awal Pak. Iya, Pak. Yang perempuan diingatkan. Oh, kita tidak tahu, Pak. Oh bukan temennya Pak. Ya, saya temannya, Pak. Tapi tidak dibalas, Pak. Nggak ditemenin Pak. Parah sih. Hari ini kita mau membahas tentang demokrasi liberal di Indonesia. Sebelumnya teman-teman ada yang udah pernah membaca literatur tentang demokrasi liberal. Bagaimana kondisi negara kita saat itu, mungkin pernah dengar berita dari orang tua atau pernah membaca buku? Belum Pak. Jadi belum, Pak. Memang ini sesuatu yang kompleks ya. Iya. Satu fase dalam pemerintahan, banyak konflik terjadi, banyak kerusuhan, kericuhan, miskonsepsi pemerintahan di Indonesia. Jadi demokrasi liberal ini awalnya terjadi karena perubahan dari Republik Serikat, karena warga ini meminta untuk kembali bergabung ke Indonesia. Jadi karena pemerintahannya nggak begitu kondusif, akhirnya dicobalah pemerintahan parlementer, di mana seorang presiden hanya menjadi sosok, lalu ada perdana menteri dan juga konstituente yang merumuskan bagaimana peraturan perundang-undangan dan menjalankan pemerintahan. Demokrasi liberal itu, demokrasi liberal ini menurut Robert Dahl ada dua konsep. Yang pertama kontestasi, lalu kedua partisipasi. Kontestasi adalah bagaimana para partai-partai politik multipartai di Indonesia ini untuk beradu gagasan, untuk memperebutkan kekuasaan. Tapi yang terjadi di Indonesia adalah terlalu serakah kepada kekuasaan, sehingga parlemen ini tidak berjalan begitu lama. Tolong Mas Yogi. Lalu yang kedua adalah partisipasi. Secara mekanisme, demokrasi liberal di Indonesia sudah berjalan dengan demokratis, berjalan dengan adil, jujur, rakyat memilih calonnya masing-masing. Namun yang perlu kita pelajari di sini adalah di bidang kontestasinya. Bagaimana kemudian para partai-partai tersebut, baik dari Partai Nasionalisme Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama, sama Partai Komunis Indonesia, mereka ini tidak berfokus, mempunyai visi untuk bekerja sama. Memang pada dasarnya kontes, yaitu saling
pada saat demokrasi liberal ini terpilihlah satu kabinet pertama, yaitu kabinet Natsir, berkuasa pada tahun 1950 sampai 1952. Namun dalam perjalanan pemerintahannya, kabinet Natsir ini banyak mengalami mosi tidak percaya karena gagasan itu tidak dibendung dengan baik, karena nggak ada sosok dominan dalam pemerintahan. Fokus kabinet Natsir pada saat menjalankan pemerintahan adalah memperbaiki keamanan dan pembangunan negara serta memperbaiki keadaan ekonomi. Namun karena mosi tidak percaya, jadi tahun 91 udah tumbang. Jadi nggak ada 1 tahun. Lalu kabinet Sukiman yang kedua. Kabinet Sukiman ini juga sama, berusaha meningkatkan sektor perekonomian karena Indonesia kan masih baru saja terbentuk, negara yang sangat belia. Maka dari struktur pemerintahan masih rancu dari Undang-Undang 1945, terus jadi RIS, akhirnya diganti karena tidak kondusif tersebut. Muncullah Undang-Undang sementara tahun 1950 yang memerintahkan untuk membuat pemerintahan parlemen. Nah, bukunya coba dibuka tentang kabinet-kabinet. Coba Mas Sauki disebutkan pencapaian kabinet Natsir. Monggo. Untuk pencapaian kabinet Natsir yaitu mengusulkan sistem ekonomi daerah untuk memperkuat pemerintahan lokal. Terus melakukan negosiasi dengan Belanda mengenai pilihan barat. Negosiasi Dengan Belanda mengenai pilihan barat. langsung ke penyebab keruntuhannya. Penyebab keruntuhan dari kabinet Natsir ini yaitu mendapatkan mosi tidak percaya karena dianggap gagal mengatasi pemberontakan di berbagai daerah seperti DKI dan Andi Aziz di Sulawesi. Terus yang kedua yaitu situasi politik yang tidak stabil menyebabkan kabinet ini jatuh pada Maret 1991. Dari sini kita lihat usia pemerintahan yang sangat belia. Visinya udah lumayan bagus karena fokus poin dalam pemerintahan di Indonesia saat itu adalah memperbaiki perekonomian dan mengamankan kondisi negara dari sekutu sehingga tidak diambil alih lagi oleh Belanda. Namun karena situasinya yang sangat bebas ini dalam berpendapat, akhirnya banyak partai-partai yang menyampaikan kritikannya sehingga rakyat ini tidak serantan istilahnya, sehingga langsung diganti. Terus hal yang bisa kita lihat kedua adalah sosok presiden di sini kurang mengambil kontrol. Mungkin ketika Soekarno
bisa meredam kekacauan saat itu, mungkin bisa lebih aman lagi, bisa lebih kondusif lagi pemerintahan. Kalau dilihat dengan kondisi Indonesia sekarang, kira-kira apa yang persis dengan kondisi pemerintahan di zaman demokrasi liberal? Ada yang bisa jawab? Jumlah partai politiknya banyak, Pak. Ya, satu. Ada lagi mungkin? Situasi di pemerintahan Indonesia saat ini itu hampir sama seperti demokrasi liberal. Sistem multipartai yang dianut oleh negara, terus ke fokus poin dalam memangku kekuasaan adalah untuk mementingkan keuntungan partai sendiri yang pertama. Nah, lalu kalau saya tanya, bagaimana jika Indonesia tidak pernah memakai demokrasi liberal ini, tidak pernah memakai sistem pemerintahan parlemen? Tidak ada yang terpikir. Yang negara pecah. Ya. Memang dalam satu sisi ketika kita memasuki pemerintahan parlemen ini sangat amburadul. Kondisi pemerintahan sangat tidak kondusif, tidak jelas, banyak intervensi dari partai, dari masyarakat, sehingga development negara itu tidak bisa masif perkembangannya. Padahal fundamental kita pada saat itu sudah kuat. Artinya kalau saja kita fokus untuk mengembangkan negara, ini bisa lebih teratur. Tapi karena banyaknya intervensi, akhirnya terjadilah seperti ini. Namun di lain sisi, anak-anak Indonesia masa pemerintahan parlemen ini memberikan kita banyak hal. Yang pertama, pelajaran tentang bagaimana stabilitas itu penting. Terus manajemen konflik yang baik itu juga sangat penting, sangat krusial. Kalau kita lihat di masa sekarang, negara ini seolah tidak stabil. Dalam artian banyak narasi-narasi di luar sana yang mengkritik presiden, tapi di lain sisi banyak branding di sosmed sehingga seolah kita ini dicekoki bahwa negara kita baik-baik saja. Padahal perlu banyak yang bisa diperbaiki. Contohnya seperti apa itu, Pak? Apa yang bisa kita lakukan sebagai peserta didik di kemudian hari, Pak? Ya, kalau saya lihat kondisi masyarakat Indonesia ini mindsetnya belum begitu terbangun. Karena apa? Dari awal kemerdekaan kita itu sudah dicekoki bahwa negara kita ini paling beragam, negara ini paling kaya sumber daya alam, negara ini paling banyak suku adat dan bahasa. Padahal kalau kita lihat, kita bawa ke Afrika Selatan katakanlah, itu jomplang, dalam segi jumlah sangat jomplang. Tapi apa yang bisa kita ambil dari situ? Kesolidan sebuah negara ini juga penting, karena salah satu terjadinya konflik dan tidak stabil negara ini karena dalam pemerintahannya belum solid, rakyatnya juga belum solid, belum mau dibawa kemana, belum tahu mau dibawa kemana. Pemerintahan ini belum tahu mau seperti apa ujungnya. Di sini ada yang suka sepak bola. Saya, Pak. Suka nonton Bayern.
Suka Pak. Hansi Flick tahu berarti. Tahu. Nah, Hansi Flick itu ketika melatih Bayern, timnya perform, golnya banyak, menang trofi, juara UCL, tim paling dominan di Eropa. Tapi ketika Hansi Flick pindah ke tim nasional Jerman, yang notabene 50% dari pemain Jerman itu adalah pemain Bayern. Tapi kenapa kok tidak bisa perform? Karena yang pertama, tidak ada sosok dominan di dalam tim. Sosok leader, sosok presiden, sosok penguasa, pemangku kekuasaan tidak dominan. Lalu kurangnya visi dalam menjalankan sebuah proyek, itu diperlukan visi yang jelas. Lalu ketika Hansi Flick mau menyampaikan instruksi, pemain itu seolah enggan untuk melaksanakannya, seolah enggan untuk berlari, seolah tidak mau bermain untuk Hansi Flick. Ini terjadi karena itu tadi tidak adanya visi yang jelas, terus eksekusinya kurang matang. Meskipun track recordnya bagus, meskipun narasinya bagus, tapi kalau saat terjun dia miss atau banyak intervensi, ya akhirnya banyak konflik dan akhirnya tidak bisa perform. Sama dengan negara juga seperti itu. Nah, kasus di negara kita, tadi pertanyaan gimana? Apa yang bisa Dilakukan. kita lakukan? Nah, yang pertama kita harus mengerti bagaimana mengambil sebuah ide, mengonsumsi sebuah ide agar kita selalu objektif, gitu. Tidak subjektif, tidak langsung percaya, tidak langsung Tidak termakan hoax. ya tidak termakan hoax karena branding itu. Meskipun baik, tapi setidaknya harus ada self defense lah, ada trust issue gitu. Untuk karena pemerintah yang tidak dominan tidak baik, tapi pemerintahan yang terlalu dominan juga tidak baik. Nah, teman-teman di sini mungkin banyak mengambil konsep pemikiran bagaimana kita sebagai warga negara harus jeli, harus kritis, harus maju, berpikiran maju, tidak hanya seperti domba yang digiring oleh peternaknya. Mungkin itu penjelasan dari saya. Memang materi ini sangat panjang. Saya sendiri merasa masih ingin berlama-lama di sini, tapi karena waktunya sudah habis, terus saya harus lanjut ke kelas berikutnya. Mungkin ada pertanyaan Saya Pak. yang belum paham. Iya, jadi gimana ya saya menyebutkannya ya. Jadi saya sebenarnya agak bingung merangkai kata-kata Pak. Tentang itu Pak, berkali-kali Bapak menjelaskan tentang dominan-dominan Pak. Nah, kalau kita lihat Adolf Hitler itu dominan Pak, Joseph Stalin itu dominan, terus Hirohito itu juga dominan. Nah, terus kenapa kok mereka runtuh Pak? Sementara kita yang nggak dominan diharuskan untuk dominan. Maksudnya dulu kita yang nggak dominan, nggak ada sosok dominan, itu malah ikut runtuh juga Pak. Seperti itu. Gimana Pak? Ya, sistem pemerintahan yang autokratis bagi sebagian orang memang kurang cocok. Tapi satu hal yang bisa kita
konsekuensi yang akan dia lakukan. Terus pemerintah yang tergesa-gesa juga tidak baik, harus dilakukan dengan teratur. Baik, karena waktunya memang sudah habis. Terima kasih. Untuk pertemuan hari ini belum ada tugas. Mungkin mulai minggu depan kita lebih bahas lebih dalam lagi. Tetap semangat puasanya, meskipun Mas Rezi tadi nggak sahur dimakan Mas Husni justru harus lebih memotivasi karena energinya terus banyak ya. Baik, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, semoga bisa diambil yang baik-baik.